Shalom Amang Inang, anak-anak kami na Poso Bulung. Selamat malam buat kita. Malam ini kita akan memasuki ibadah pertanyaan keluarga. Kiranya walaupun pertanyaan kita melalui virtual, kita boleh diberkati, kita boleh bersukacita. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu yang diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Saya akan membacakan buat kita. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan,
bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pertanyaan sektor pada saat ini, tertulis dalam kitab Kejadian 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika dengan teliti kita mengikuti rangkaian kisah kejatuhan manusia dalam dosa, maka kita akan mendapati bahwa ketika Tuhan menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu di tengah taman dan memberikan perintah larangan untuk tidak memakannya, kalau kita analisa itu bukanlah jebakan bagi manusia yang diciptakannya. Bukan jebakan. Namun itulah yang menandakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan begitu sempurnanya, karena manusia dicipta dengan memiliki kebebasan dalam bertindak dan berbuat. Namun dalam kebebasan itu sebagai pencipta, Tuhan memberikan firman-Nya sebagai petunjuk hidup manusia itu. Sebagai yang diciptakan, Tuhan memberikan petunjuk untuk dilakukan manusia dalam menjalani kehidupannya. Tetapi kenyataannya, iblis dan godaannya adalah sebuah bujukan membuat apa yang benar tampak salah dan sebaliknya apa yang salah tampak benar. Taktik ini sudah dipakai iblis dari sejak zaman Hawa, bahkan zaman Adam dan Hawa. Iblis memberitahu Hawa bahwa Tuhan sudah berbohong. Itu kata iblis. Menurut si iblis, jika buah pohon terlarang itu dimakan, sebenarnya Hawa tidak akan mati. Malahan matanya akan terbuka dan menjadi seperti Allah. Iblis seolah-olah lebih pintar dari Allah. Ia mengetahui rencana Tuhan yang tersembunyi. Dan hasilnya, seperti kita baca dalam nats tadi, Hawa terbujuk. Bahkan memakan buah itu bersama dengan suaminya. Setelah itu, barulah mereka menyadari tipuan iblis. Nah, mata mereka memang terbuka, tetapi tidak menjadi seperti Allah. Lalu apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa betapa naif manusia yang mengharapkan khasiat seperti itu. Manusia yang berharap menjadi seperti Allah justru terusir dari hadapan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Padahal manusia sebelumnya sudah seperti Allah. Karena apa? Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ketika mereka mendapat pengetahuan, memang mata mereka terbuka. Tetapi hal yang pertama mereka lihat adalah ketelanjangan mereka sendiri. Dengan godaan si iblis, dosa telah memasuki kehidupan manusia dan firman Tuhan diabaikan karena menuruti kehendak dan keinginan dagingnya. Dan ini sudah menunjukkan bentuk ketidakpercayaan dan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehadiran si iblis penggoda dapat memanfaatkan apapun di sekitar kita sebagai godaan agar kita terjerumus ke dalam dosa. Bahkan kita ketahui bahwa iblis begitu lihai memperalat firman Allah untuk menggoda manusia. Namun bagaimanapun itu, kita tidak dapat begitu saja mempersalahkan iblis akan dosa yang kita perbuat. Sebenarnya kita jangan mengkambing hitamkan godaan iblis sehingga kita atau manusia terjatuh ke dalam dosa. Sebenarnya semuanya itu tergantung kepada sikap dan tindakan kita untuk merespon firman Allah. Sikap dan tindakan kita untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi realita dalam kehidupan manusia, iblis akan berkuasa atas kehidupan kita hanya jika kita memberikan kuasa itu kepada iblis. Hanya jika kita memberikan peluang itu kepada iblis. Jangan mempersalahkan iblis karena memang iblis itu pekerjaannya. Kuncinya adalah ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Sampai kini iblis masih terus dan terus membujuk. Iblis tidak pernah kalah atau tidak pernah menyerah. Sampai kini iblis masih terus dan terus membujuk. Maka kita harus waspada terhadap ajaran yang tanda kutip mirip dengan firman Tuhan. Banyak ajaran yang berkembang memakai Alkitab tetapi salah dalam pengertiannya. Jadi kita harus waspada terhadap ajaran yang mirip firman Tuhan. Banyak ajaran yang aneh, menghebohkan atau bisa dikatakan terlalu indah untuk dipercaya. Mengapa ada kondisi seperti itu? Tentu supaya kita terbujuk. Maka kita harus mendalami firman Tuhan secara pribadi. Yang paling utama supaya kita tidak terpengaruh kepada godaan iblis, kita harus mendalami firman Tuhan itu secara pribadi. Semuanya tergantung sikap dan tindakan kita merespon firman Allah dalam kehidupan kita. Maka mari kita kenali mana yang benar, mana yang salah. Lalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti ungkapan yang mengatakan, ada dikatakan di sini, jika ingin terhindar dari bujukan, jangan mudah tergiur dengan janji yang luar biasa. Saudara-saudara, di zaman modern ini mungkin analogi atau kemiripan dengan ungkapan ini sangat banyak dihadapi manusia. Tawaran-tawaran hadiah dan sebagainya begitu banyak menggoda manusia dan akhirnya berujung kepada penyesalan. Jadi saya baca sekali lagi, jika ingin terhindar dari bujukan, jangan mudah tergiur dengan janji yang luar biasa. Kadang dengan janji-janji yang indah, kita ini seperti kehilangan logika. Terlena, terpesona, sehingga mengiyakan, akhirnya apa? Penyesalan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk dosa memiliki konsekuensi. Bahwa upah dosa adalah maut, kata Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Sehingga Tuhan menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden. Akibatnya penderitaan, kesusahan, kesakitan adalah konsekuensi dari dosa. Dan hal itu adalah konsekuensi yang akan diterima manusia yang mengabaikan perintah Tuhan. Penderitaan yang kita alami saat ini merupakan akibat daripada dosa manusia itu. Upah dosa adalah maut. Tetapi sampai saat ini kita patut bersyukur.
Syukur kepada Bapa di sorga bahwa jalan keselamatan melalui pengampunan dosa itu telah diperlihatkan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi dan untuk terakhir kalinya Allah menuntut kepercayaan dari kita. Apakah kita juga akan mengabaikan salib Kristus? Apakah kita akan menyangkal salib Kristus dengan berulang-ulang melakukan dosa lagi? Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 itu, dalam ayat 54 sampai 57 kita baca di sana, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini adalah bukti bahwa maut itu telah keok. Maut itu telah dikalahkan dan kemenangan telah dianugerahkan kepada kita. Inilah yang perlu kita hidupi. Bagaimana cara menghidupinya? Dengan tetap bergumul dan merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap saat sebagai pedoman, sebagai pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Kristus adalah keselamatan kita dari kutuk kematian, dan sabda Kristuslah yang menjadi senjata kita melawan kuasa iblis. Maka melalui nas ini kita diingatkan bahwa ada godaan iblis yang membuat kita terjerumus ke dalam maut. Sampai detik ini banyak godaan iblis yang bisa berpotensi membuat kita terjerumus. Tetapi kita jangan lupa ada sabda Kristus yang membawa kita pada kehidupan. Ada jebakan iblis, ada sabda Kristus yang membawa kepada kehidupan. Tergantung kita mana yang kita pilih. Maka yang kita perlukan adalah keyakinan iman. Apa keyakinan iman kita? Yaitu jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentu jika iman kita mengatakan dengan teguh kepada Yesus Kristus, maka apapun kondisi dalam hidup ini yang mungkin akan dipakai iblis untuk membuat kita susah, membuat kita gelisah, membuat kita ketakutan dan sebagainya, itu tidak akan berpengaruh. Jika Allah di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Molo debata dongata isema alotta. Tuhan telah menaklukkan kuasa-kuasa maut itu dan kita sudah dimenangkan. Maka semuanya itu ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, bahaya apapun itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi di masa pandemi ini, masa yang begitu menakutkan, masa yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhir. Kegelisahan yang terus-menerus kita alami. Tetapi satu perlu kita pegang, bagaimanapun seramnya masa pandemi COVID ini, satu hal yang perlu kita pegang, kasih Kristus tetap bersama kita. Kuasa iblis tidak mampu akan menyelamatkan kita, karena kita tidak akan terpisahkan lagi dari kasih Kristus. Itulah yang mau kita hidupi, yang mau kita yakini, yang mau kita imani di masa-masa pandemi ini. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Bagaimanapun kuatnya si iblis itu membuat kita khawatir, gelisah, tapi Tuhan tetap beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersuka cita dengan sapaan firman-Mu. Dengan berita kejatuhan manusia ke dalam dosa, kami diingatkan kembali Tuhan. Begitu banyak memang godaan si iblis, tawaran si iblis yang sangat berpotensi membuat kami jatuh, terjerumus ke dalam dosa. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa anak-Mu melalui Yesus Kristus
telah menaklukkan maut dan Yesus telah menang, maka kami juga telah dimenangkan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan iman kami kepada Yesus Kristus, bagaimanapun kuatnya jebakan iblis yang bisa membuat kami khawatir, takut, gelisah, tetapi semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kami daripada kasih setiamu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mendampingi kehidupan kami, sehingga kami tetap bersukacita dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan di masa pandemi ini, yang bisa dipakai si iblis membuat hidup kami ketakutan, seperti tidak mempunyai pengharapan. Tapi kami tak percaya kepadamu, bahwa di masa pandemi ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada melindungi kami, menjaga kami, dan kami pasti akan selalu sehat. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 723 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Tolong oh Tuhan saat madirikon Akema au hombar tulomon Molodang oh Tuhan maringanan diau dirikon dang marar gabehi Tumpogos pedison Manang sonang tahe marsiga tungtuho sasude Molan ho hui tondang be dirikon togu togu matu nature Tujolom oh Tuhan saigara rohakon unduk lomango loiho Tondimi matotong margogoyhon awon Mangulahon lomo miroham Tungpogos pedison Manang sonang tahe marsiga tungtuho sasude Holan ho hui tonda me dirikon togu togu matu nature Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertengahan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.